Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa dikumpulkan di tempat ini untuk beribadah pada Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek tahun ini. Gongsi pacai. Ampun alay. Ampun alay. Ya, puji Tuhan. Selamat merayakan Hari Raya Imlek bagi saudara-saudara yang merayakan. Puji nama Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Engkau ada bersama kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami, Engkau selalu ada dalam hati kami semua. Haleluya.
Engkau adalah bersama kami Tuhan. Terima kasih dan terima kasih atas kebaikan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang berkumpul di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Mari Engkau pakailah hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau. Bu sehingga dia yang musik Tuhan urapi mereka kami dan kuasa nama-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan Tuhan, berkati mereka agar mereka tiba di tempat ini dengan suatu keadaan selamat, agar kami tetap memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Ada yang tahu hari ini hari apa? Hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu ya, hari Minggu. Benar. Hari ini biasanya tanggal 14 Februari itu diperingati Hari Valentine. Hari apa ya Valentine itu? Hari kasih sayang pada teman, sahabat, orang tua, bahkan keluarga. Tapi hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Hari ini harinya Tuhan. Hari
memuji nama Tuhan, kita nyanyikan lagu Nyanyi Glory.
Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Karena itu dalam setiap persoalan pergumulan kehidupan ini, kami tidak pernah menyerah Tuhan, karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami, dan rancangan-Mu adalah rancangan yang membawa kebaikan, yang penuh dengan damai sejahtera bagi kami semua. Terima kasih Bapa pada pagi ini. Terimalah pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan Tuhan, dan Roh Kudus-Mu menolong kami juga mendengarkan firman-Mu. Kasih karunia-Mu menolong kami hamba-Mu, menolong umat-umat-Mu Tuhan, sehingga firman yang kami dengar pagi ini bisa menguatkan, mengubahkan, menumbuhkan iman kami, memperbaharui kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat Hari Raya Imlek bagi Bapak Ibu yang merayakannya ya. Tahun ini tahun yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita yakin dan percaya walau banyak pergumulan dalam kehidupan ini, tahun ini tahun kerbau, betul? Ya, kerbau ya. Puji Tuhan ya. Kemarin saya lihat TV, ada orang Surabaya, JTV saudara ya. Orang Surabaya mengatakan, dia mengucapkan selamat Hari Raya Imlek. Ini tahun kerbau, artinya kita harus bekerja, betul ya? Memang kita harus bekerja selalu ya. Selama ini pun kita bekerja. Kita selama ini bekerja, tetapi kerbau itu bekerja. Kerja kerbau itu gak enak. Kerbau itu menarik beban yang berat. Tapi dia walaupun pelan, tapi dia tetap berjalan. Walaupun pelan, tapi kerbau itu tetap menarik beban. Tahun ini memang terasa berat. Memang kelihatan berat ya, karena kita sedang menghadapi pandemi. Berat, tetapi mari kita tetap tarik beban itu. Kalau kita anak Tuhan, mari kita pikul beban itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Memang Tuhan berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia ya, dalam Yesus. Puji Tuhan. Hari ini juga Kak Filipe bilang Happy Valentine's Day, selamat hari kasih sayang. Nah, kalau sudah pakai baju merah semua berarti jalur alkohol. Nah, ya hari ini juga hari kasih sayang. Valentine juga hari kasih sayang ya. Tetapi kasih sayang anak-anak Tuhan tidak hanya pada tanggal 14 dan tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Kasih sayang itu ada, harus menjadi ciri khas umat-umat Tuhan. Amin. Sepanjang hidup kita, mari kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Versi ini tidak bisa saudara ya, tapi buat sementara saudara pakai Alkitab. Kalau ada Alkitab, meminjam Alkitab mungkin ada di belakangnya. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-6 kita baca ayat ini. Tapi kita akan baca sama-sama ayat yang pertama saja. Saya mohon kasih Kristus, mohon berdiri, menghormati pembacaan ayat firman Tuhan yang pertama. Semua baca dengan suara yang keras ya. Ibrani 13 ayat 1. 1, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Ayat yang cukup pendek ya. Peliharalah kasih persaudaraan. Saya akan bacakan sampai ayat ke-6. Saudara perhatikan. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kau mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang suka dan pecina akan dihakimi Allah. Janganlah kau menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu.
Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang kita baca adalah ayat yang pertama ini, peliharalah kasih persaudaraan. Titik, ya saudara ya. Peliharalah, arti kata pelihara ini saudara, pelihara, jaga, rawat ya. Menurut kamus bahasa Indonesia juga sama. Peliharalah, jaga, rawat. Berarti ada sebuah usaha yang dilakukan untuk menjaga, untuk merawat kasih itu. Yang di sini tuliskan kasih persaudaraan. Jadi kasih persaudaraan itu kasih yang timbul itu, yang terjadi itu tidak terjadi begitu saja. Tetapi firman Tuhan Rasul Paulus, kita menerima, saya menerima Ibrani yang ditulis oleh Rasul Paulus, saudara ya. Penulis Alkitab Ibrani berkatakan pelihara, usahakan, jaga, rawat ya. Kasih itu, kasih persaudaraan itu. Ini perlu sebuah tindakan untuk bisa terjadi, tercipta. Dan dikatakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, lanjutkanlah ya, lanjutkan. Jadi satu tindakan yang terus menerus. Tidak berarti hari ini saja kasih itu dijaga, tidak. Tetapi tindakan itu merawat, memelihara, menjaga kasih itu adalah satu tindakan yang terus menerus sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kenapa penulis Alkitab mengatakan pelihara? Karena firman Tuhan sudah menuliskan. Mari kita baca 2 Timotius. Ini kasih tanda ya, nanti kita akan kembali di Ibrani. 2 Timotius pasal 3. Kondisi dunia pada hari ini saudara sudah terlalu rusak. 2 Timotius pasal 3 kita baca. Sebenarnya ini panjang saudara ya. Kita akan baca sampai ayat per ayat saja ya. 2 Timotius pasal 3, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang salah dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Inilah manusia. Dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman. Dikatakan ayat-ayat yang kita baca adalah keadaan manusia pada akhir zaman itu adalah mencintai diri sendiri, egois, lebih mengutamakan orang lain itu di nomor berikutnya, pokoknya dirinya dulu. Dan hamba uang. Dikatakan lagi membual. Apa itu membual saudara? Omong besar, suka bicara yang gede-gede, padahal kenyataannya tidak ada. Dikatakan lagi saudara, sombong, pemfitnah, berontak terhadap orang tua. Fitnahan itu apa katanya? Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kalau pembunuhan dibunuh langsung mati. Pemfitnah, kalau fitnah itu saudaraku bisa seluruh keluarga merasakan efeknya dalam pekerjaanmu, dalam kehidupan, bahkan sampai seumur hidupmu itu bisa efeknya luar biasa. Fitnah itu berontak terhadap orang tua. Kita sudah menyaksikan bagaimana berontak terhadap orang tua, bukan? Kemarin sore saya di depan TV, bagaimana dua kasus yang berbeda, beda tempat.
seorang anak memukul ibunya ya, karena dia minta uang gak dikasih, padahal uangnya itu ingin dibeli buat mabuk. Di Sulawesi juga anak memukul ibunya, bukan hanya memukul, sampai ditendang. Saudaraku, berontak, tidak ada rasa kasih lagi sama orang tua ketika tidak dituruti keinginannya. Bukan cuma kata-kata, ini sama tangan. Berani memukul orang tua, satu tindakan yang sangat saudara, tidak terpuji. Jangan sampai ya kita ini berani sama orang tua. Saudara, aku dikatakan lagi, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak pikir panjang, berlagak tahu, lebih turut hawa nafsu daripada Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, berjubahkan agama. Tidak lepas orang Kristen pun seperti itu. Banyak di antara kita seperti itu. Kondisi manusia pada akhir zaman ini, saudara, sudah seperti ini, rusak. Moral semakin hari semakin merosot. Kondisi moral itu, kelakuan itu semakin hari semakin merosot. Akibat daripada itu semua, coba kita lihat Matius ya. Akibat dari dosa, akibat dari kejahatan ini semua, saudaraku, kita lihat Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Matius 24 ayat yang ke-12. Saya bacakan mulai ayat 9, saudara ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Akibat kedurhakaan tadi dalam 2 Timotius tadi dikatakan, akibat merosotnya moral manusia yang semakin hari semakin merosot, Bapak Ibu, maka kasih itu akan semakin dingin. Kepedulian terhadap sesama itu semakin berkurang. Ditambah lagi dikatakan adalah siksaan oleh karena nama Yesus, penderitaan oleh karena nama Yesus. Sebagai orang-orang Kristen, kita pun akan menghadapi banyak penderitaan. Hal-hal itu akan membuat kepedulian terhadap sesama, kasih kepada sesama itu makin hari akan semakin menurun. Itulah yang disebutkan oleh mengapa tadi firman Tuhan katakan, pelihara, jaga, rawat, lanjutkan kasih itu. Karena sudah dinubuatkan oleh Yesus sendiri, sudah dikatakan oleh Yesus sendiri, kasih itu akan semakin dingin, kepedulian itu akan semakin hari semakin menurun. Kejahatan manusia semakin naik, kasih itu semakin menurun. Itu sudah dituliskan oleh Tuhan dan sudah terjadi. Hari-hari ini, saudara, kita pun ingin menyatakan kasih kita kepada saudara-saudara kita. Maju mundur. Tapi sebelumnya Tuhan sudah sediakan fasilitas bagi kita. Kita punya HP. Ada orang sakit, mau dibesui, nanti saya yang membawa virus. Nggak dibesui, aku pengen besuk. Repot nggak? Tapi kalau kami tentu tetap besui, saudara ya. Kami besui walaupun sedikit-sedikit ya. Maksudnya gini loh, kami besuk satu rumah, pulang. Tidak banyak. Untuk apa? Untuk menjaga keadaan yang ada. Kondisi-kondisi seperti ini kita ingin melakukannya, tetapi keadaan saat ini seolah-olah membatasi apa yang harus kita lakukan. Nah, sekarang firman Tuhan katakan sudah dituliskan bahwa dengan banyaknya kedurhakaan itulah kejahatan, kedurhakaan itulah dosa, perbuatan dosa, kesulitan. Dan dikatakan ayat yang kita baca sudah, kesulitan yang ada itu pun membuat kita, kasih itu, manusia pada hari-hari ini akan semakin menurun.
ingin. Apalagi manusia pada zaman saya ini, kita lihat satu lagi 2 Timotius pasal yang keempat, saudara. Saya lupa tadi harusnya ke Timotius dulu baru ke ini. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 3 dan 4. Manusia loh, ciri khas manusia pada zaman akhir, kan ya? Karena akan datang waktunya, dan sekarang ini loh waktunya, saudara ya. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah diri dalam segala hal, sabarlah penderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, ini adalah teguran, ini adalah kondisi juga jemaat Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita ini, saudara, pada hari-hari terakhir ini. Apa yang terjadi? Katakan firman Tuhan bahwa akan ada waktunya ajaran tidak dapat lagi orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru. Mereka akan mengumpulkan, merindukan pengkhotbah-pengkhotbah yang menyenangkan telinga mereka, menyamankan telinga mereka, menyenangkan hati mereka. Kalau pengkhotbah itu menegur dosa mereka, menegur akan kesalahan mereka, memperingatkan mereka, kamu kenapa gak kebahagiaan? Kamu harusnya mengasihi Tuhan lebih lagi. Kamu harusnya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kamu sudah berdosa. Kalau itu yang disampaikan, mereka nggak mau. Saya bersyukur kalau saudara masih terima teguran firman Tuhan, ya. Inilah keadaan kita pada hari-hari ini. Ketika teguran disampaikan, kita nggak mau terima. Tetapi yang kita mau, di mana ada pengkhotbah yang menyenangkan telinga, di mana pengkhotbah yang banyak lucu-lucunya, sedikit hahaha, sedikit bertertawa, bahkan hal-hal yang tidak pantas diucapkan dari depan ini, kita malah tertawa. Itu menyenangkan telinga. Dan manusia pada zaman akhir ini dikatakan mereka akan mencari guru-guru, mengumpulkan. Mungkin saudara berkata, Srono jarang sekali ngundang pendeta. Kita sudah persiapkan nanti bulan April ngundang pendeta dari luar, ya. Kita harus tahu, saudara, jangan hanya menyenangkan telinga kita saja. Jangan hanya menyenangkan keinginan daging kita saja. Tapi biarlah, saudaraku, kita membuka hati dan membuka telinga kita untuk kebenaran firman Tuhan, firman Allah yang sehat. Sebuah makanan yang sehat. Kalau hanya manis, terus manis itu enak gak? Manis saja membawa penyakit. Kalau pedas terus membawa penyakit. Kalau kau makan kuah terus membawa penyakit. Harus makanan sehat itu 4 sehat 5 sempurna. Ada sayur, ada nasi, ada apa lagi? Buah, ikan, kelima apa? Susu. Itu yang seimbang, sehat. Begitu juga dengan firman Tuhan. Tetapi hari-hari terakhir ini, keadaan manusia pada hari-hari terakhir ini akan menyukai khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga, menyenangkan hati mereka, yang kalau sesuatu keinginan daging mereka ditentang, kemauan mereka ditentang, mereka tidak suka. Dikatakan ayat 4, mereka akan memalingkan telinga mereka dari kebenaran dan membukanya kepada dongeng. Apa itu dongeng, saudara? Menina-bubukkan, betul? Siapa sering dongengin anaknya dulu? Mau bubuk, mau tidur, ya. Kadang-kadang nggak ada kok itu dibuat-buat. Saya pernah dongengin Hans waktu ke Malang naik bis. Saya sudah ngantuk, tapi dia nggak tidur-tidur. Saya ingat itu di bis. Kalau nggak salah ke Blitar dia ke Malang kan. Dia naik habis itu,
dia itu makan di mana ada teletabis makan. Karena waktu dia kecil itu sebenarnya teletabis sudah. Kalau nggak sampai Blitar kayak banyak kita naik bis. Yang enggak itu dibuat. Itulah dongeng. Yang enggak ada kebenaran itu dibuat, tapi itulah yang dirindukan manusia, yang diinginkan oleh manusia pada akhir zaman. Hal itu semuanya karena enggak mau mendengar firman ajaran yang sehat itu, membuat kasih itu semakin hari semakin menurun, semakin dingin, di mana kejahatan semakin bertumbuh, kondisi manusia tambah hari tambah rusak. Mau dengarkan firman yang benar gak mau. Akhirnya kasih kepada Tuhan, kepada sesama makin hari akan semakin dingin, lama-lama beku. Dan dingin beku, tidak ada lagi, saudaraku. Tetapi mari kita kembali ke Ibrani tadi, Ibrani pasal 13 tadi. Satu nasihat yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita, peliharalah kasih persaudaraan. Firman Tuhan mengajar kepada kita, pelihara kasih persaudaraan itu. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, lanjutkanlah sikap saling mengasihi dengan kasih persaudaraan yang sejati. Jangan berhenti persaudaraan. Ini ayat ini juga mengandung pengertian adalah persaudaraan antara sesama anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus. Pelihara kasih di antara kita, pelihara kasih di antara sidang jemaat Tuhan, pelihara kasih di antara keluarga kita. Keluarga nanti di bawah, saudara. Persaudaraan. Mengapa kita bersaudara di dalam Tuhan Yesus Kristus? Saya memanggil Tuhan Allah itu Bapak. Saya tanya siapa paling tua sini? Engkau Hamle umur berapa? 80. Manggil Tuhan itu sebagai Bapa. Tuhan itu, Engkau Hamle itu 80. Manggil Tuhan kita itu sebagai Bapa. Paling kecil siapa? Si Meme. Manggil Tuhan Yesus itu apa, Me? Bapa. Setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memanggil Tuhan kita itu Bapa. Jadi kalau kita satu Bapa, kita ini bersaudara. Juru Selamat kita satu, yaitu Bapa tadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Engkau dibaptis dalam nama siapa? Tuhan Yesus Kristus. Enggak ada dibaptis dalam nama Om Dewi, enggak Om Beno Gede, enggak ono. Dalam nama Om Berti, enggak ono. Tapi semua dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kita satu, Juru Selamat kita satu. Diselamatkan dengan cara yang sama. Enggak ada diselamatkan dengan cara Yesus cara berbeda. Semua diselamatkan dengan cara sama, yaitu penyaliban Yesus di kayu salib. Itulah yang kita bersaudara. Karena itu firman Tuhan dikatakan yang pertama, peliharalah kasih persaudaraan itu. Karena kita adalah satu. Ya. Yesus, Tuhan Yesus kita nggak pilih kasih. Oh, saya menyelamatkan kamu yang sudah tua dengan saya mati tersalib. Oh, yang ini masih muda, saya menyelamatkan kamu dengan harta. Dan tidak ada. Tapi keselamatan kita semua oleh karena penyaliban Yesus, darah Yesus yang sudah tercurah. Karena itu kita adalah satu, bersaudara di dalam Tuhan Yesus, Bapa kita satu. Karena itu firman Tuhan, lanjutkan, peliharalah kasih itu di antara sesama jemaat Tuhan. Pelihara, lanjutkan. Yang kedua, saudaraku, kemudian dikatakan ya, ayat yang berikutnya ya, jadi yang pertama peliharalah kasih. Yang penyebab kasih itu berkurang, makin hari makin dingin, kita sudah tahu ya. Jadi penyebabnya adalah karena kondisi manusia akhir zaman, di mana moral akan semakin merosot, dan rohani juga semakin merosot. Tetapi Tuhan ingin anak-anaknya tetap pertama memelihara kasih persaudaraan. Persaudaraan itu adalah sesama kita anak-anak Tuhan. Mungkin juga, bukan cuma satu gereja, orang lain pun mari dijaga kasih persaudaraan terhadap mereka. Yang kedua, perhatikan ayat 2 dan 3.
Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang melakukan semenang-menang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dalam dunia ini. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan memberi tumpangan kepada orang. Dulu belum ada penginapan sebanyak ini, sudah ada. Tapi sekarang kalau beri tumpangan kepada orang asing, orang yang tidak kenal, berani gak buka rumahnya? Gerbang gereja saja digembok, gak sembarangan orang masuk. Ya kalau gitu gak relevan kalau tante Alkitab itu. Kita akan lihat dari masuk dalam firman Tuhan apa. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Kata sebab dengan berbuat demikian, mungkin sekarang saya dan saudara tidak bisa membuka rumah kita sembarangan, ya. Kalau pada zaman dulu memang orang yang kalau bepergian itu nggak ada mobil, nggak ada kendaraan, nggak ada pesawat dalam tempo setengah jam. Surabaya tadinya makan Surabaya, tidur makan pagi Surabaya, makan siang Banyuwangi, makan sore sudah di Jakarta lagi bisa. Tapi kalau dulu enggak, saudara, mereka jalan kaki atau naik keledai. Itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan. Nah, tetapi sekarang mungkin kita tidak bisa membuka pintu kita untuk semua orang. Kalau kita ada yang aku mau nginap ya, kalau kita nggak tahu, iya hati-hati juga karena kejahatan itu sudah semakin meningkat. Nah, tetapi firman Tuhan, jangan kamu lupa memberi tumpangan pada orang lain. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjadi malaikat-malaikat. Ingatlah orang-orang hukuman juga. Artinya apa, saudara? Jangan kita lupa mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita tidak ada kasih lagi, gak peduli, gak ada perhatian sama sekali lagi terhadap orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Kalau di sini dikatakan adalah memberi tumpangan orang asing, kita gak kenal. Bersyukur sama Tuhan ini kita belum lakukan lagi ya. Beberapa waktu lalu ada bencana-bencana, kita kumpul uang. Beberapa waktu lalu ada juga hamba Tuhan yang mengalami masalah, kita kumpulkan juga semuanya, kita kirim. Orang asing itu yang mempertukan tumpangan itu orang asing yang lewat, tidak kenal. Artinya apa, saudara? Mungkin ada bencana di mana-mana. Maaf, ketika kau jalan naik mobil, ada di jalan itu orang, kami suka siapkan itu yang apa ngomong itu polisi apa? Mereka bukan polisi loh ya, di jalan itu loh, perapatan biasanya. Pak Oga, saya nggak tahu, Pak Oga namanya. Pokoknya mereka bukan polisi loh ya, tapi mereka membantu sekali untuk kelancaran lalu lintas itu. Engkau kenal mereka? Enggak kan? Sisihkanlah di mobilmu itu 2.000, 5.000 bagi mereka berguna. 5.000 engkau keluarkan tidak mengurangi kekayaanmu. Tunggu ini mobil 2.000-an, 5.000-an, pojok 500-an ya saudara ya. SB5 yang gak dapat 500, 2.000-an, 5.000. Jika kau lewat, saya sering kasih saudara, hujan deras, di mana macet, rame, tapi mereka tetap berdiri di tengah mengatur lalu lintas kita. Mereka bukan polisi. Mungkin mereka mengharapkan sesuatu, ya pasti. Apa salahnya Tuhan? Kepedulian terhadap sesama kita, kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita itu harus dipelihara. Ya. Ojo komunikasi 2.000 aja di bapak parkir di situ sepeda motor mau jalur susu SLU. Masalah. Saya selalu bawa uang kalau anak-anak ke pasar, saya kasih uang, kasih 2.000. Ini kalau nanti habis untuk belanja, ini untuk parkir. Karena pernah pulang habis uang, terus parkirnya tidak tambah bayar. Sudah, orang-orang mereka dengan 2.000 itu mereka bisa 2.000 memang uang parkir sepeda kan berapa ya?
Berapa sekarang? 2.000? Gratis. Oh iya, ada yang gratis ya? Ada parkir gratis, ada. Ada yang 2.000. Kasih 5.000, gak usah wes, gak usah jam sosial pokok. Nggak akan mengurangi kekayaanmu, tapi kita sudah. Kalau mobil berapa? Saya juga nggak tahu. Lumayan juga. Kalau saudara ke Genteng, mana di KDS sekali. Kalau kami di KDS, sisir ke sini. Mari itu makan di Timur Jaya atau Penanto. Mari itu apotek. Mari itu pasar. Kilo kali. Tapi nggak apa-apa saudara. Mari peduli terhadap mereka saudara-saudara kita yang membutuhkan. Seperti yang saya bilang tadi, beca saya udah pasar ke sini saja, saya kasih 5.000 saudara. Mau kasih 2.000 beca, mau jalur manis susu dan masya Allah. Kayak orangnya yang mau jalur susu bisa. Siapa orang di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan? 10.000, 20.000 tidak mengurangi bagi kita. 5.000 tidak mengurangi, tapi bagi mereka sangat berguna. Kepedulian di sini bukan masalah jumlah atau banyak, tapi kepedulian kita terhadap mereka, kepedulian kita terhadap orang-orang sekitar kita. Dikatakan ingatlah orang-orang hukuman dan ingatlah akan orang-orang yang melakukan semenang-menang. Perhatikan ayat kata-kata, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Kalimat ini seharusnya saudara menyadarkan kita untuk peduli terhadap orang lain. Mengapa? Perhatikan baik-baik. Karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Artinya apa? Kalau hari ini saya masih hidup di dunia ini dengan kecukupan, istilahnya roda itu berputar. Kalau engkau peduli terhadap orang lain hari ini, di saat engkau bisa, di saat engkau di atas, ketika posisimu ada di bawah, ingat ya, ketika posisi kita ada di bawah, kita tidak akan ditinggalkan oleh orang lain. Tapi kepedulian, karena firman Allah berkata, takut hukum itu hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Kalau kita peduli hari ini sama orang-orang, kita mengasihi mereka, maka di saat perputaran hidup ini saudara, orang lain akan tetap peduli terhadap engkau. Mengapa pegawai-pegawai tetap setia terhadap engkau? Di saat tokomu rame, ya, engkau peduli sama mereka, engkau gak jahat sama mereka. Di saat menghadapi pandemi seperti ini, mereka pun bertahan, kau suruh keluar pun mereka gak mau. Aneh gak? Toko wes gak laku, sepi, wes kalian berjajan, wes gak usah sih wes. Mereka bertahan di situ karena itu adalah bentuk kesetiaan mereka. Mengapa di saat kita ramai, di saat kita jaya ada, kita peduli sama mereka? Karena itu kata-kata ini sangat menyadarkan kita bahwa ingatlah, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Kita pun perlu orang lain. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kepedulian terhadap orang lain, kasih persoalan terhadap sesama umat-umat Tuhan kepada orang lain. Yang berikutnya ayat 4, perhatikan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kau mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pecina akan dihakimi Allah. Haleluya. Firman Tuhan katakan saudara, yang saya bacakan di dalam firman Allah yang hidup, hormatilah pernikahan. Jadi di terjemahannya kita baca tadi, hendaklah kamu semua penuh hormat. Di sini, hormatilah pernikahan serta janji-janjinya, dan hendaklah saudara murni, sebab Allah pasti akan menghukum orang yang tidak bermoral atau yang berzina. Yang berikutnya saudara, kasih di dalam rumah tangga. Hari-hari ini banyak perceraian terjadi, faktor apa? Enak saja ya, sudah gak jodoh. Enak ngomong gak jodoh. Kenapa bercerai? Jodoh saya hanya sampai sini, gak jodoh lagi sama dia. Yang kedua, faktor ekonomi. Banyak faktor yang membuat rumah tangga itu
hancur. Tetapi yang Tuhan inginkan, peliharalah kasih di dalam rumah tangga kita. Peliharalah hubungan suami istri yang baik. Dikatakan bahwa hormatilah pernikahan serta janji-janji pernikahan. Berapa orang diberkati secara Kristen di sini? Coba angkat tangannya. Rudi diberkati secara Kristen? Ya. Engkau Mbak Trimo menikah diberkati secara Kristen? Iya. Berarti Mbak paling tua di sini. Ingat janji nikah ya, Mbak? Piye Mbak salah satu aja. Goyo Mbak sakit dan sehat. Salah satu, ya, sakit dan sehat. Aku menerima. Siapa yang paling baru sih pernikahan ini? Chris yang paling baru. Kamu ingat Chris? Lanjut. Aku menerima engkau di saat sakit dan sehat, betul? Kaya dan miskin. Tapi dunia bilang, abang ada uang abangku sayang, nggak ada uang abangku. Sedang firman Tuhan katakan untuk supaya kasih di dalam rumah tangga kita itu tetap ada, berlanjut, memelihara kasih itu adalah caranya adalah menghormati janji-janji nikah. Itu harusnya yang mempererat kita. Di saat kita sakit, ingatlah ketika engkau berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan orang tuamu semuanya, aku menerima engkau di saat sakit dan sehat, kaya dan miskin. Saya tadi mau pinjam di Om Denny catatan nikah, tapi saya lupa. Dan ada kata-katanya gini ya Om ya, saudara. Aku menerima engkau satu-satunya suamiku atau istriku yang satu-satunya dari Tuhan. Ada ya? Ada. Satu-satunya. Berarti nggak ada yang ke pihak ketiga. Aku menerima engkau satu-satunya. Kalau engkau sempat menyeleweng, ya, engkau mencari wanita lain, bapak-bapak, bu-ibu, pria lain, atau sampai bu-ibu cari wanita lain, bahaya, ya. Itu kejahatan tingkat tinggi itu kalau ibu-ibu cari wanita lain sentuhannya. Itu berarti sudah lesbian. Kita waktu kita janji nikah, aku menerima kau satu-satunya perempuan atau laki-laki sebagai pasanganku dari Tuhan. Dan kita sebutkan itu dari Tuhan. Kalau kita menghormati janji nikah kita itu, maka kasih dalam rumah tangga kita itu akan terpelihara. Terpelihara kasih kita kepada suami. Walaupun suamimu sakit-sakitan, walaupun istrimu sakit, atau nanti setelah tua ya pipinya sudah mulai enggak kencang, ya. Sudah enggak ada skincare yang mampu untuk mengencangkan. Kalau sekarang masih bisa mungkin. Kalau pipi saya dikasih skincare ya Oriflame mungkin skin masih bisa lebih kencang. Tapi ada saatnya nggak bisa lagi. Tetapi karena kita ingat ini pasanganku dari Tuhan, pemberian Tuhan, aku harus jaga. Ketika kau menjaga, menghormati janji nikah, ketika kau ucapkan inilah pasangan yang diberikan Tuhan. Lalu bagaimana dengan pasangan menyakiti tante? Untuk ucapkan sekali lagi, ini dari Tuhan. Kalau ini dari Tuhan, walau berarti ini proses yang harus saya hadapi. Secara manusia menyakitkan, tapi ini yang Tuhan berikan bagi saya. Berarti adalah proses untuk membentuk dirimu, untuk membentuk saya. Saya sering bodoh sama suami saya, saudara. Kaki saya kan paralisasi berat. Orang dulu mekaku mulus-mulus aja saya di kakiku gara-gara mengandung anak tiga supaya nenek itu. Apakah saya ditinggalkan gara-gara paralisasi? Ojo ya, jangan. Sakit dan sehat. Dulu usahanya suamiku ketika baru menikah, lancar. Uang masuk lancar,
belanja banyak. Sekarang apalagi dengan pandemi, Ma, hati-hati ya, uang cuma segini. Sering ingatkan hati-hati ya, uangnya hati-hati ya. Jadilah abang, ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku cari lain atau ku tendang. Jangan. Tapi hormati janji nikah itu saudara. Masih ingat yang terakhir janji nikah sampai mau memisahkan. Jangan sampai ekonomi yang memisahkan engkau dengan istrimu atau suamimu. Jangan sampai anak-anak, bisakah anak-anak memisahkan kita? Bisa. Ketika orang tua itu lebih mengagung-agungkan di hadapan suaminya atau istrinya, di hadapan anak-anaknya, dia menghina suami atau istrinya, anaknya tidak menghormati orang tua. Suami istri adalah satu. Ketika istrimu tersakiti, engkau tersakiti. Ketika suamimu tersakiti, harusnya engkau tersakiti. Ketika anakmu membentak, suamimu berarti harusnya engkau pun merasakan itu. Kemarin bapak saya ditipu sama Noel, papanya marah luar biasa sampai anak ini pukul, sampai mau memisahkan. Jangan hanya ekonomi saja. Kondisi ini pandemi di mana keuangan juga susah. Oh, karena nggak ada uang, perceraian paling tinggi. Berapa tahun yang lalu itu, salah satu yang masuk Jawa Timur atau Banyuwangi. Faktor apa? Ekonomi. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai ekonomi yang memisahkan kita. Jangan sampai penyakit yang memisahkan kita. Hubungan suami istri itulah seperti hubungan Kristus dengan umatnya. Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Roma berkata begitu bukan? Kesakitankah, penyakitkah, kesulitankah, penderitaankah? Rasul Paulus berkata tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Kristus. Demikian juga dengan kita suami istri. Hormati janji-janji nikahmu, maka kasih di dalam rumah tanggamu akan terpelihara. Oh, saya nggak ada pasangan, tante. Siapa yang mau saya hormati janji nikah? Ada anak-anak. Bangun sebuah kasih melalui keluarga. Hormati orang tua, hormati anak-anak, sehingga tercipta sebuah kasih, tercipta sebuah kerukunan, tercipta sebuah damai sejahtera. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Kuasa kegelapan iblis hari-hari ini menyerang rumah tangga saudara. Kalau rumah tangga rusak, bukan cuma suami yang kena atau istri. Saudara tahu kalau semua keluarga itu rusak, anak-anak ikut menerima resikonya. Apakah cuma keluarga kecil kita, suami, istri, dan anak-anak? Tidak. Akan ikut keluarga besar pihak suami, akan ikut keluarga besar pihak istri yang terluka. Karena itu mengapa kuasa kegelapan ingin menyerang rumah tangga Kristen, anak-anak Tuhan. Begitu terpisah, saudara, begitu rumah tangga bermasalah hancur, kalau sampai terjadi sebuah perpisahan itu, ada sakit hati pihak keluarga suami, ada sakit hati pihak keluarga istri, kemudian rasa benci. Bukankah itu yang diinginkan kuasa kegelapan? Apalagi kalau kita sudah tidak mau saling memaafkan. Oh, iblis senang saudara. Kalau sudah tak mau memaafkan, berarti ada tertanam kebencian, ada tertanam sakit hati, kepahitan. Ketika kau meninggal walaupun sebagai orang Kristen, di surga tidak ada tempat untuk orang yang menyimpan dendam, kebencian dan kepahitan. Itu yang diingat kuasa kegelapan. Jadi mari lepaskan, singkirkan, tapi kita bangun kasih, hormati janji-janji pernikahanmu. Ingat, ya, saya memang tidak terlalu sering ingat, tapi ketika merenung-renung, oh iya, mau yang memisahkan, bukan ekonomi yang memisahkan, bukan sakit yang memisahkan, tidak. Tapi kalau Tuhan kehendaki,
kita duluan atau suami, itulah yang pisahkan kita. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu, kasih itu harus dibangun. Cepat saja ayat pasal 13 tadi. Ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu. Untuk itu saudara, jangan menjadi hamba uang. Perhatikan yang pertama. Yang kedua, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Yang ketiga, percayalah firman Tuhan bahwa dikatakan aku inilah Tuhan ya Yesus. Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Memang memelihara kasih itu tidak mudah, tapi mari, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih bisa, mari kasihi keluargamu dengan kasih Tuhan. Dekat keluargamu dengan kasih Yesus. Berbuat kasih buat saudara-saudara di sekitarmu, sesama anak Tuhan. Inilah waktunya ya. Karena akan ada waktunya engkau ingin berbuat baik sudah tidak bisa. Aku ingin berbuat baik sama orang tua. Ketika orang tuamu sudah almarhum, kau bikin apa? Bikin lo tuh bompe gede sak api-api lo tak komar-mar, orang terus gak bisa nikmati. Itu semua hanyalah untuk kemuliaan bagi yang hidup sebenarnya. Mengapa? Ketika kita menguburkan jenazah, mereka masih tahu apa-apa? Gak tahu. Oh, ditaruh di di petinya yang goncang sangat, ini kan bogeri putar-putar pun dia masih protes. Itulah buktinya mereka sudah gak bisa apa-apa selama dia hidup. Selama kita hidup, mari nyatakan kasih kita pada orang-orang di sekitar kita. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Nah, ayat yang terakhir saya akan bacakan 1 Yohanes 4 ayat 19. Mengapa kita mengasihi saudara? 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi saudara kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi orang sekitar kita, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, mari kita hidup di dalam kasih Yesus. Saat ini waktunya, jangan kau tunggu, nanti ada sudah tua, nanti sudah gini. Mari kita nyanyikan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita nyatakan, saat ini aku ingin menjadi berkat kepada keluarga, orang tua, anak-anak, saudara-saudara, siapa saja, di mana engkau berada, di tokomu, di kantormu, di rumahmu, siapa yang bertemu dengan engkau, nyatakan kasih itu kepada mereka, kepedulian kepada mereka, karena Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Melayani
kami supaya boleh bertumbuh berbuah dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajar kami untuk kami boleh tetap menjaga persaudaraan kami, menjaga tali kasih di antara keluarga kami, berkati hubungan suami istri, orang tua anak. Kami percaya biarlah keluarga umat-Mu yang ada di tempat ini senantiasa boleh tercipta keluarga yang harmonis, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami untuk kami senantiasa berkecukupan di dalam Engkau Bapa. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang setia yang tidak pernah tertidur ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang telah membentangkan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya berkati seluruh kehidupannya, berkati pelayanannya, keluarganya, setiap tugas dan tanggung jawabnya. Berikan damai-Mu, sejahtera-Mu, kekuatan, kesehatan daripada-Mu. Kami percaya seluruh keluarga yang dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat yang sama juga menjadi bagian dalam kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami mau memberikan sebagian korban syukur kami kepada Tuhan. Ajar kami menjadi orang-orang yang senantiasa memberi yang terbaik yang dapat kami berikan kepada Tuhan, sebab kami sudah menikmati berkat-Mu. Ajar kami untuk memberikan berkat-Mu dan membagikan berkat-Mu. Pelihara kami semua ya Bapa, dan kehidupan yang ada kami percaya biarlah ketika kami memberi yang terbaik, kita tidak akan mengurangi sesuatu hal apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bisa memberikan korban syukur kami dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus mengalir kepada kami semua pada hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati kami, melindungi dan menyertai kami. Engkau yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan, memberikan kasih karunia-Mu Tuhan, mengajarkan wajah-Mu kepada kami, dan memberikan damai sejahtera-Mu bagi kami semua. Berkati kami terima sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.